billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ba'du. Ikhwatul a'izza rahimanallahu wa iyyakum bi ni'mati tatimmus salihah bi rahmatillahi subhanahu wa ta'ala wasil liqa'ana fi hadha al-yawm fi al-liqa' ats-tsalitsah ma'a mawdu' indana yakni ahamiyatu ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan keutamaan dan kesempurnaan rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pertemuan kita yang ketiga dengan pembahasan tema baru yaitu ahamiyatu ma'rifatullah, urgensi ma'rifatullah yang akan disampaikan kelompok 2. Marhaban ya Ramadan ya ikhwah, sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan, merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan mungkin salah satu ya indikator terkabulnya doa-doa kita melalui hadis yang dinilai dhaif, dinilai lemah tapi boleh diamalkan, diteliti oleh keabsahannya oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan. Akan tapi para ahli mengatakan kalau kita meminta disampaikan bulan Ramadan saja kurang ya, wazidna barokatan fiha, dan tambahkanlah barokah wastiqomatan wa hirson wa ziyadatan amali fiha, ditambahkan semangat istiqomah dan kesungguhan beramal pada bulan Ramadan tersebut. Ikhwatul a'izza, kita langsung masuk ke pemakalah. Silakan para tim pemakalah hari ini di kelompok kedua ada siapa saja yang kena absen dulu pemakalahnya. Pertama ada Ukti Kharina Mayangsari, ada Carina. Iya, ana Ustaz. Iya, ada. Hadirah. Nah. Futi Nayu Soka Kemala. Futi mau juga. Hadirah. Asanti. Lutfi Andarasti dari PAI. Hadirah. Asanti. Muhammad Nawaf Bahanan. Hadir Ustaz. Hayakallah. Muhammad Faiz Talib. Hadir Ustaz. Wa Nurul Haslinda. Hadirah ya Ustaz. Hayakumullah jami'an. Falyatafadhalu mashkura wa naqsim hadhihi hissah hissatul ula, termin pertama yakni li bayanati al-buhus, wa hissatul tsaniyah li istifsarat wa ihtira'at wa al-jawab wa su'al wa dzalik. Yang kedua nanti kita pakai untuk diskusi, untuk saran kritik dan yang lainnya. Nah, dipersilakan. Falyatafadhal mashkur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sebelumnya ana ucapkan jazakallahu khairan kepada dosen Pak Humaid Tamri kesempatannya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami kelompok akan menyampaikan materi mata kuliah pendidikan akidah dengan tema Ma'rifatullah. Sebelum kita mulai, ana coba tampilkan dulu PPT-nya yang akan kami sampaikan pada kesempatan. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Baik. Adapun anggota dari kelompok 2 adalah yang pertama Akh Faiz Talib, yaitu anak sendiri. Yang kedua Nurul Haslinda. Yang ketiga Carina Mayangsari. Yang keempat Akh Nawaf Bahanan. Yang kelima Lutfi Andaristin. Dan yang terakhir Futinayu. Dalam makalah ini kami akan membahas tentang pengertian ma'rifatullah
urgensi ma'rifatullah, indikator pembantu dalam memahami ma'rifatullah, realisasi ma'rifatullah dalam kehidupan, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, kita akan mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ma'rifatullah yang akan disampaikan oleh Syarina Mayangsari kepada beliau. Kami berfadli. Ya, bismillah. Jazakallah khairan pada Faiz atas kesempatannya. Ana akan menyampaikan tentang apakah ma'rifatullah itu. Silakan. Secara bahasa, ma'rifatuh dalam bahasa Arab berasal dari kata arif, arfu ya'rifu, yang bermakna mengenal. Adapun lafaz Allah merupakan lafaz jalalah yang khusus diperuntukkan hanya kepada Allah. Maka ma'rifatullah artinya adalah mengenal Allah. Adapun secara istilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dan menetapkan bahwa ma'rifatullah yang benar adalah mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa at-ta'rif, yaitu menyelewengkan maknanya yang benar, at-ta'til, yaitu menolak atau mengingkarinya, at-takyif, yaitu membagaimanakannya, dan at-tamthil, yaitu menyerupakannya dengan makhluk. Baik, kami mengucapkan jazakallah khairan atas penyampaiannya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu urgensi ma'rifatullah yang akan disampaikan oleh Nurul Haslinda. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ana ucapkan jazakallahu khairan, dan kepada Ustadz ataupun ikhwan wa akhwat ana izin untuk menutup kamera supaya suara tidak terputus-putus. Baik. Bismillah. Ana akan menyampaikan tentang urgensi ma'rifatullah. Ma'rifatullah yakni mengenal Allah. Mengenal Allah merupakan suatu asupan utama bagi kita sebagai seorang hamba. Karena Allah adalah zat yang telah menciptakan kita dan zat yang telah menciptakan seluruh apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Dan dengan mengenal Allah, hidup akan semakin terarah karena Allah lah yang maha memberi petunjuk yang benar. Adapun urgensi ma'rifatullah terbagi menjadi beberapa bagian, dan di sini ana akan menjelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama, dalam ibadah. Sebagaimana yang telah kita pelajari ataupun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya tujuan utama diciptakannya manusia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kenapa dikatakan bahwasanya manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah? Karena dalam artian atau karena setiap apapun yang dilakukan oleh manusia ataupun seorang hamba itu akan ternilai ibadah jika kita berniat hal ini kita lakukan karena Allah, itu akan bernilai ibadah. Akan tetapi tidak semua pekerjaan itu bernilai ibadah walaupun diniatkan karena Allah. Contohnya mencuri. Aku mencuri karena Allah itu nggak mungkin, karena mencuri hukum dasarnya adalah dosa. Maka
Akankah seorang manusia bisa beribadah dengan baik, dan akankah ibadah seorang manusia berganjarkan pahala, sedangkan manusia tersebut tidak mengenal kepada siapa mereka harus beribadah? Dan ketahuilah bahwasanya mengenal Allah, dengan mengenal Allah seorang manusia, atau tanpa mengenal Allah seorang manusia tidak akan merasakan manisnya keimanan. Yang kedua, kebebasan dan ketenangan. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan rasa bebas dari ketergantungan dan keterikatan kepada selain Allah. Mana contoh keterikatan atau ketergantungan kepada selain Allah? Contohnya tentang beberapa kasus yang telah kita ketahui mungkin. Tentang seseorang yang bergantung kepada jimat-jimat, ataupun bergantung kepada guna-guna yang dengannya mereka meyakini bahwa hal ini dapat mendatangkan manfaat bagi mereka, dapat mendatangkan barokah bagi mereka gitu, sehingga mereka rela mengorbankan harta bendanya, bahkan keluarganya sebagai sebagai tumbal yakni. Dan tentu selama mereka melakukan hal ataupun pekerjaan buruk ini, mereka tidak akan pernah merasakan tenangnya kehidupan. Sedangkan manusia yang mengenal Allah dengan baik, maka hidupnya akan selalu diiringi dengan ketenangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikrillah, dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang ketiga, yakni istiqamah. Mengenal Allah dapat mendorong setiap manusia untuk senantiasa istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasinya, baik itu zahir ataupun batin. Dan Allah Maha tahu segalanya. Jadi walaupun dia bersembunyi untuk bermaksiat di 7 lapis tanah, Allah pasti akan mengetahuinya gitu. Dengan kesadaran ini, maka seorang hamba akan terus berusaha untuk menjauhi segala bentuk larangan atas dasar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat yang ke-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka para malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan balasan surga yang dijanjikan kepadamu. Yang keempat, tidak mudah putus asa. Kecewa, emosi, marah, dan kebimbangan merupakan perasaan-perasaan manusiawi, perasaan-perasaan fitrah yang telah diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala manusia. Namun, dengan kesadaran yang kuat bahwa setiap kejadian yang menimpa seorang hamba atau setiap kejadian yang menimpa kita itu merupakan bagian dari skenario Allah untuk kita, dan meyakini bahwa tidaklah Allah menguji seorang hamba, melainkan Allah sayang kepada hamba tersebut. Karena semakin Allah menyayangi seseorang, Allah akan mengujinya. Dan pahala dari setiap ujian itu tergantung besar dari kecilnya sebuah ujian. Maka janganlah kita mudah berputus asa. Dan meyakini bahwasanya apapun permasalahan itu, apapun ujian itu, kita pasti mampu untuk melewatinya. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Asy-Syarh ayat yang ke-5 dan ke-6 menjelaskan tentang bahwasanya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Dengan mengenal Allah,
Tentu seorang hamba tidak akan terlalu larut dalam semua perasaan ini. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba akan lebih semangat untuk melaksanakan segala perintah Allah agar mendapatkan pahala untuk menggapai surganya serta menjauhi segala larangannya, karena itu merupakan dosa yang dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Maka dari itu, hendaklah seorang hamba mempelajari atau mengetahui tentang bagaimana tata cara agar segala amalan yang ia lakukan semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, semakin banyak pengetahuan seseorang tentang Allah, maka rasa takutnya kepada Allah pun semakin besar. Yang kemudian rasa takut ini menjadikan dirinya selalu menjauh dari perbuatan-perbuatan maksiat dan senantiasa mempersiapkan diri untuk jumpa dengan zat yang ditakutinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tasyirul Karimir Rahman, halaman yang ke-502. Sekian, wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kami ucapkan jazak kepada Nurul Haslinda atas penyampaiannya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang indikator pembantu dalam memahami ma'rifatullah yang akan disampaikan oleh Lutfi Andaristin. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhali. Taib, jazakallah khairan kepada Akhi Faiz Thalib yang telah mempersilahkan. Indikator pembantu dalam memahami ma'rifatullah. Di antara sarana yang dapat mengantarkan kita kepada ma'rifatullah adalah 1. Akal sehat. Akal sehat manusia jika digunakan untuk memikirkan dan merenungkan apa yang ada di sekelilingnya dari ciptaan Allah dapat menjadikan pemiliknya sampai pada ma'rifatullah yang sempurna. Al-Quran menjelaskan dalam berbagai ayatnya pengaruh perenungan makhluk terhadap pengenalan kepada Sang Khalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi dzatillah." Yang artinya, berpikirlah kalian tentang ciptaan Allah dan janganlah berpikir tentang zat Allah. Hadis riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Abbas. Yang kedua yaitu para nabi dan rasul. Kita dapat mengenal Allah dengan baik melalui dakwah dan penjelasan dari para rasul. Karena mereka memang diutus untuk mengenalkan dan mengajak manusia kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya mereka dapat melaksanakan keadilan. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Indikator pembantu yang ketiga yaitu nama dan sifat Allah. Mengenali nama dan sifat Allah disertai dengan perenungan makna dan pengaruhnya bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenali Allah. Cara inilah yang Allah gunakan untuk memperkenalkan dirinya kepada makhluknya. Dengan asma dan sifat ini terbukalah jendela bagi manusia untuk mengenali Allah lebih dekat lagi. Asma dan sifat Allah akan menggerakkan dan membuka hati manusia untuk menyajikan pancaran cahaya Allah. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Isra ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Baik, Ana serahkan kembali kepada Akfai selaku moderator. Baik.
Kami ucapkan jazakillah khairan kepada Lutfi Andaristin atas penyampaiannya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu realisasi ma'rifatullah dalam kehidupan yang akan disampaikan oleh Futinayu. Kepada beliau, tafadhali, kami persilahkan. Ya, sebelumnya Ana ucapkan jazakallah khair kepada Akhi Faiz. Di sini Ana akan menyampaikan tentang realisasi ma'rifatullah dalam kehidupan. Dalam menjalani kehidupan, manusia harus menjadikan Allah sebagai tujuan dengan senantiasa mengharap ridhonya dan menjadikan surga sebagai cita-citanya. Di antara bentuk realisasi ma'rifatullah dalam kehidupan adalah 1. Tadabbur atas penciptaan makhluk dan alam semesta. 2. Mengetahui tujuan utama diciptakannya manusia. 3. Meyakini bahwa rizki, jodoh, takdir, dan maut merupakan rahasia Allah. 4. Selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap tindakan yang akan dilakukannya. Dan yang 5, dengan pahamnya seorang hamba tentang ma'rifatullah dapat membuat ibadahnya semakin ikhlas, khusyuk, dan semangat. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Futinayu atas penyampaiannya tentang realisasi ma'rifatullah. Adapun kesimpulan dari pembahasan kami jelaskan di atas akan disampaikan oleh Nauf Bahanan. Kepada beliau, tafadhol, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Al-Faiz yang sudah memberikan anak kesempatan untuk menarik kesimpulan. Yang pertama, mengenal Allah Azza wa Jal akan membuat kita semakin giat untuk mendekatkan diri kepadanya dengan menjalankan setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Contohnya ketika hendak melakukan suatu dosa, seorang hamba akan ingat akan larangannya, maka dia tidak jadi untuk melakukan dosa itu. Adapun ketika hendak melakukan sebuah kebaikan, ia akan menjadi lebih bersemangat karena mengingat perintah Allah akan mendatangkan kebaikan baginya. Mengenal Allah dengan cara yang baik merupakan suatu pendukung agar kita senantiasa melakukan amal kebaikan, dan ketahuilah bahwa amalan yang baik akan menciptakan hasil yang baik, dan sesuatu yang baik dapat mendatangkan pahala serta ridha dari Allah Ta'ala. Yang kedua, ma'rifatullah dapat membersihkan jiwa dari segala penyakit hati dan sifat tak terpuji, seperti dendam, sum'ah, ingin didengar, riya, ingin dilihat, hubbu al-jah, cinta kedudukan, hubbu al-mal, cinta harta, hubbu ad-dunya, cinta dunia, dan yang lainnya. Bersihnya jiwa seseorang dapat menjadi pendorong untuk senantiasa melakukan amal kebaikan yang bernilai pahala serta dapat mendatangkan ridho Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya setiap amal kebaikan dapat mendatangkan ketentraman dalam jiwa serta dapat menghapus dosa dan kesalahan. Yang ketiga, cara-cara untuk menggapai ma'rifatullah yang baik, yaitu belajar tentang kalamullah, yakni Al-Quran, tafsir. Belajar tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah yang benar. Berguru kepada para masyayikh, ustadzah yang ahli dalam bidang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rajin mendengarkan kajian atau membaca kitab yang berkaitan tentang kekuasaan Allah. Jauhilah keraguan dalam menerima kebenaran dari arah yang tepat, serta mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Syukron, kami kembalikan kepada Al-Faiz selaku moderator. Baik, Anda ucapkan jazakallah khairan kepada
Nawaf Bahanan atas kesimpulan yang disampaikan. Alhamdulillah, penjelasan tentang makalah ini telah tersampaikan. Jika ada pertanyaan atau masukan dari rekan-rekan sekalian, maka kami persilahkan. Alaihi falyatafadhal mashkura. Padahal teman rekan-rekan semuanya, barangkali ada yang ingin bertanya. Bismillah, izin bertanya. Ya, kami silakan. Yang kesimpulan terakhir yang ketiga itu ada kan cara-cara menggapai ma'rifatullah yang baik. Yang jauhilah keraguan. Karena contohnya itu bagaimana? Contoh dari cara menjauhi keraguan dalam menerima kebenaran dari arah yang tepat itu bagaimana? Terima kasih. Mungkin dari teman-teman atau rekan-rekan kelompok 2 yang bisa menanggapi tentang ini, kami persilakan. Teman-teman kelompok 2 ada yang bisa menanggapi? Ana izin menanggapi. Kami silakan, Prof. Linda. Baik. Adapun contoh dari jauhilah keraguan dalam menerima kebenaran dari arah yang tepat. Ketika kita meyakini bahwasanya apa yang telah ataupun apa ilmu yang telah kita dapatkan itu disampaikan oleh orang yang arif, yakni ataupun yang jujur, maka kita harus meyakini. Adapun cara untuk meyakininya, yakni meyakini bahwa misalkan ilmu ini datang dari hadis Nabi ataupun datang dari Al-Quran, maka kita harus meyakininya gitu. Pada dasarnya ketika kita yakin bahwa hal ini adalah tepat ataupun hal ini adalah benar, tentu keyakinan itu pasti akan ada dan tidak akan ada keraguan. Mungkin yang lain ada yang bisa menambahkan? Ya, teman-teman dari kelompok 2 ada yang bisa menambahkan? Kami persilakan. Ana sedikit menambahkan. Ya. Ya. Insya Allah jika kebenaran itu hanya satu, yaitu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Begitu. Jadi alangkah jahil dan berdosanya ketika kita seorang Muslim tidak tahu hakikat suatu kebenaran, begitu. Oleh karena itu, jika kebenaran itu datang dari Allah dan Rasul-Nya, seperti yang tadi dikatakan oleh Nurul, kebenaran tersebut datang dari Al-Quran ataupun hadis, kita dilarang untuk meragukannya, gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu adalah hadis yang sahih misalkan. Oleh karena itu, menuntut ilmu syar'i itu diwajibkan bagi kita agar kita dapat mengetahui kebenarannya, begitu. Sehingga keraguan kita pun akan terjawab oleh ilmu yang kita dapatkan tersebut. Sekian dari tambahan dari Ana, mungkin teman-teman yang lain jika ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup. Gimana Ibu Tanti? Naam, syukran jazakumullah khair.
Baik. Mungkin ada yang lain yang ingin. Afwan, Ana ingin bertanya. Ya, kami persilakan, silakan. Nama Ana Suci Mardatila dari Prodi S1 PAUD. Yang ingin Ana tanyakan, bagaimana dengan orang-orang yang terkena depresi ataupun stres, apakah dia termasuk orang yang belum bermakrifatullah kepada Allah atau belum terlalu mengenal Allah sehingga dia terkena depresi atau stres, atau apakah dia termasuk orang yang belum bermakrifatullah kepada Allah? Itu yang ingin Ana tanyakan. Baik. Mungkin dari teman-teman kelompok 2 ada yang bisa menanggapi tentang pertanyaan dari Suci Mardatila mengenai depresi tadi. Boleh Ana izin jawab sedikit, nanti teman-teman boleh tambahkan. Sebagai hamba Allah dalam kehidupan di dunia ini, manusia tidak luput dari berbagai cobaan maupun kesusahan dan kesenangan, dan semua itu adalah sunatullah yang berlaku bagi setiap manusia yang beriman maupun yang kafir begitu ya. Lalu dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Allah berfirman, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Begitu. Bahwa di sini maknanya yaitu Allah akan menguji setiap manusia dengan bencana, bahkan dengan kesenangan, begitu. Bahwasanya benar kepada penanya tadi bahwa tentang depresi tadi, belum mengenal Allah, jawabannya adalah iya, belum mengenal Allah. Begitu. Jika yang depresi tersebut adalah seorang muslim ya, seorang mukmin begitu. Bagaimana teman-teman yang lainnya yang mau menanggapi? Ya. Apakah sudah cukup jawaban Anda? Syukran. Baik, Ana izin menanggapi. Hal sauti masmu? Baik. Sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan bahwasanya ada dari beberapa sifat ataupun perasaan-perasaan yang sifatnya itu manusiawi yang telah Allah berikan. Kenapa terjadinya sebuah depresi? Mungkin perlu kita pertanyakan. Terkadang orang mengenal Allah tapi imannya lemah gitu. Maka dari itu, ketika kita ditimpa suatu musibah, maka kembalikanlah diri kita kepada Allah agar hati kita kembali tenang, kembali tentram. Karena jika kita berlama-lama larut dalam perasaan-perasaan yang seperti ini, maka itu dapat mendatangkan mudarat bagi kita. Nah, sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah dan berpikir positiflah bahwa setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Syukran. Gimana Suci Mardatila dengan jawabannya? Bang Hoir atas jawabannya. Ana ucapkan jazakillah karena sudah mau bertanya. Mungkin untuk yang lain yang ingin bertanya atau memberikan masukan, kami persilakan. Bismillah, izin bertanya. Ya. Raisa. Bagaimana cara memberitahu kepada orang yang lebih tua bahwa itu adalah syirik? Sedangkan jika dia diberitahu, dia bisa marah
dan bisa memutus silaturahmi. Bagaimana cara memberitahunya? Syukran. Baik, ini teman-teman Al-Akh Nawaf Bahanan mungkin bisa menanggapi bagaimana itu? Baik. Sudah sewajarnya bagi seorang muslim untuk memberitahu jika ada yang salah dari saudaranya. Terlepas dari yang tua ataupun muda, kita tetap berkewajiban. Nah, perkara dia takut tersinggung atau dia akan marah, kita harus cari cara yang sebaik-baiknya. Yang pertama, jika memang dengan cara yang sebaik-baiknya itu sudah dia tuh tetap marah, ya sudah, kita tidak bisa buat mengelak ya. Kita sebagai seorang manusia sudah berusaha sebaik mungkin untuk memberitahu dia dengan cara yang baik. Lantas kalau emang tanggapan dari orang itu marah, ya terserah. Kita sudah menjalankan tugas sebagai seorang muslim dengan mengingatkan dia tentang apa yang salah. Syukur. Gimana atas jawabannya Raisa Salsabila? Ya, syukran untuk jawabannya. Baik. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menanggapi lagi? Ya, izin bertanya. Ya. Tadi saya baca di halaman 7 di makalahnya. Di makalah. Ya. Ya. Di yang file PDF-nya. Ya, ya. Di sana disampaikan bahwasanya ada yang Anda pahami, ada keyakinan-keyakinan yang menyimpang di masyarakat kaum muslimin terkait dengan ma'rifatullah. Minta tolong diberikan contoh-contoh keyakinan-keyakinan yang menyimpang tersebut yang dari mengenal ma'rifatullah yang secara yang benar. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, terkait dengan urgensi ma'rifatullah. Di urgensi ma'rifatullah ini, mohon maaf, ini sekedar masukan atau anak yang kurang jelas. Ya. Dari tema, adapun urgensi ma'rifatullah menjadi berapa bagian, diantaranya 1 dalam ibadah, 2 kebebasan dan ketenangan, 3 istiqomah. Nah itu maksudnya kurang jelas. Penempatan judul itu maksudnya tidak mudah putus asa. Kalau yang dalam ibadah jelas, yang kedua dan ketiga yang kurang jelas kebebasan dan ketenangan, yang ketiga istiqomah. Penggunaan kata kebebasan, ketenangan dan istiqomah itu sepertinya kurang cocok dengan urgensi itu sendiri. Terima kasih. Baik. Jazakallah khairan kepada Pak Osa Maliki atas masukannya. Ada mungkin teman-teman yang bisa menanggapi kenapa dari pertanyaan tadi dari masukan dari Pak Osa Maliki tadi. Untuk pertanyaan pertama, coba Anda jawab. Ya, untuk pertanyaan pertama itu ada di jawabannya, mungkin bisa dilihat di halaman 5 di dalam makalah, ada di bab landasan teori. Dijelaskan bahwa contoh penyimpangan tadi pertanyaannya ya, contoh penyimpangannya. Orang-orang ahli tasawuf yang mengklaim bahwa metode pemahaman mereka lah. Jadi orang-orang tasawuf ini memiliki metode pemahaman tersendiri tentang ma'rifatullah gitu. Mereka merasa yang paling dekat dan mudah untuk mencapai ma'rifatullah. Tetapi ternyata ma'rifatullah yang mereka maksud bukanlah cara mengenal Allah yang benar gitu ya. Bukan mengenal Allah melalui wahyu yang diturunkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ma'rifatullah yang dikenal di kalangan mereka tasawuf ini adalah mengenal Allah dengan
bersumber dari pertimbangan akal dan perasaan atau dari ciptaan pimpinan-pimpinan kelompok mereka, bahkan berdasarkan khayalan atau mimpi yang kemudian mereka namakan mukasyafah atau tersingkapnya tabir. Ini jelas tipu daya iblis yang terlaknat untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, begitu. Gimana Pak Osa Maliki? Ya, jelas untuk yang contoh. Kemudian selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya boleh rekan-rekan kelompok 2 tadi mungkin yang membuat bab urgensi bisa menjawab. Mungkin Nurul Hasinda barangkali bisa menanggapi. Baik, ini pertanyaannya tentang kurang kecocokan judul atau kurangnya dari penjelasan, Afwan? Tadi kurangnya kecocokan judul tadi. Baik. Baik. Gimana teman-teman? Insya Allah mungkin nanti untuk kurang kecocokan judul ini mungkin kita akan evaluasikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Kurang cocok judulnya itu mungkin untuk yang kebebasan dan ketenangan dan istiqomah itu mungkin lebih cocoknya ke sebagai akibat atau manfaat dari ma'rifatullah ya, bukan urgensi itu. Jadi mungkin 2 poin tadi itu lebih cocoknya ke dalam bab manfaat dan akibat dari ma'rifatullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ucapkan jazakallah khair kepada Pak Agis atas masukannya. Afwan, Ana izin menanggapi tentang pertanyaan Pak Agis. Ya. Nah, mengenai tentang urgensi dan apa tadi? Manfaat. Bahwasanya penempatan dari judulnya ini berdasarkan dari pendapat Ana, yakni mungkin ada kekeliruan kan antara urgensi dan manfaat itu tidak jauh lebih gitu. Karena suatu kepentingan pasti akan mendatangkan manfaat, yakni urgensi. Jadi menurut Ana antara urgensi dan manfaat itu tidak terlalu jauh, makanya Ana tulis seperti ini gitu. Tapi jika ada kekeliruan, insya Allah nanti akan diperbaiki. Saya izin menambahkan. Itu urgensi ma'rifatullah dengan yang poin pertama itu dalam Suaranya kurang jelas. Suaranya mungkin bisa dibesarkan lagi atau di. Ana mau menambahkan dari tadi Akhi Osa, poin yang kedua yang tidak cocoknya judul urgensi ma'rifatullah dengan poin-poinnya. Yang pertama kan tadi ibadah. Nah, bagaimana kita bisa ibadah dengan khusyuk sedangkan kita tidak mengenal siapa yang kita ibadahi? Karena inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku hanya untuk Allah. Jadi kalau kita tidak mengenal siapa yang kita ibadahi, maka bagaimana kita akan khusyuk dalam beribadah itu? Mungkin kaitannya seperti itu ya. Untuk yang poin-poin selanjutnya mungkin yang lain bisa menambahkan. Jazakumullah khairan. Mungkin teman-teman yang lain yang mungkin atau bisa menanggapi tentang ini. Nah, sedikit menambahkan ya Pak Agis mengenai urgensi, mungkin ini kan
urgensi itu pentingnya kita mengenal ma'rifatullah ya. Jadi beberapa hal yang urgent bagi kita untuk mengenal Allah itu, pertama karena tadi memang kita diwajibkan untuk beribadah dalam kehidupan ini kan, tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Yang kedua mungkin Anda menambahkan bahwa kenapa kita pentingnya mengenal Allah, karena kita diberikan akal sehat tadi yang bisa menjadi alat untuk mencari mengenal Allah. Tapi dengan akal sehat saja tidak cukup. Dengan akal sehat saja tidak cukup untuk mengenal Allah, maka kita diperlukan juga mengenai cara-cara lain untuk mengenal Allah. Kemudian juga urgensi dari mengenal Allah itu ma'rifatullah, karena dalam kehidupan kita banyak sekali godaan setan, terutama ya pemikiran yang jauh menyimpang, seperti yang tadi penyimpangan itulah. Pentingnya kita mengenal Allah supaya kita tidak terjerumus ke dalam penyimpangan yang banyak diakibatkan oleh akal manusia yang tidak mengenal Allah. Mungkin sedikit menambahkan seperti itu. Terima kasih. Syukran kasiran atas penambahannya pada Pak Agis. Jazakallah khair. Mungkin teman-teman yang lain ada yang belum. Bismillah, izin bertanya. Ya, Pak Al-Birza, Ustaz, kami silakan. Aja. Ini pada bagian indikator pembantu dalam memahami ma'rifatullah. Disebutkan di situ ada 3 ya, akal sehat, para nabi dan rasul, nama dan sifat Allah. Tapi mungkin ini saran dari Ana, lebih tepatnya dengan mengenal tanda-tanda Allah dan akal sehat saja, karena tanda-tanda Allah itu kan terbagi menjadi 2, kauniyah dan kauliyah. Secara kauliyah yaitu tertulis, dan kauniyah itu tidak tertulis dengan merenungkan alam semesta. Dan kauliyah ini kan diambil dari 2 sumber, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin dengan mengenal nabi, dengan sarana pembantu nabi para nabi dan rasul, dan serta nama dan sifat Allah dimasukkan dalam indikator kauliyah saja, kauliyah dan kauniyah. Mungkin itu lebih tepat pada indikator ini. Karena jika tidak ada indikator kauniyah dan kauliyah, maka mengenal nama dan sifat Allah dari mana gitu? Mengenal Allah melalui nabi dan rasul dari mana? Apakah hanya dari perkataan manusia? Dan akal sehat nanti pembatasnya apa gitu kan? Sehingga tidak terjadi penyelewengan dalam ma'rifatullah. Mungkin itu saran dari Anda. Al-Birza, Anda ucapkan jazakallah khair atas sarannya. Insyaallah setelah ini kami akan coba memperbaiki. Jika teman-teman yang lain yang mau menanggapi atau memberikan masukan, kami persilahkan. Atau barangkali ada dari kelompok 2 ingin menanggapi tentang beberapa
Baik. Tidak ada tanggapan dari teman-teman? Kalau Ana serahkan ke Pak dosen, alhamdulillah ya. Ada teman-teman atau sudah cukup? Saya mau izin. Ya. Izin. Kafi. Pertama tadi ada yang mengatakan, sebelum saya bertanya sih. Iya. Bentar. Tadi berkaitan tentang, tadi ada yang bertanya tentang gimana kalau kita mengajak orang untuk meninggalkan suatu kesyirikan ya. Tapi orang itu tidak bisa menerima. Itu sebenarnya ada di dalam hadis yang masyhur banget. Ini hanya segala tambahan di tadi jawaban siapa tadi namanya tuh? Pemateri ada pemateri tadi. Awas tuh siapa? Nah, saya lupa. Ya, saya cukup dengan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Artinya ketika kita sudah berusaha mengajak orang kepada untuk meninggalkan suatu kemungkaran, karena kesyirikan itu merupakan suatu kemungkaran juga. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran bahwa merupakan suatu kezaliman. Jadinya kita tidak boleh juga langsung berlepas diri. Seminimal mungkin kita mendoakan saudara kita, apalagi sesama muslim. Kemudian saya mau masuk ke dalam pertanyaan ini untuk pemateri. Yang pertama, mungkin ada 2 pertanyaan. Ada 1 pertanyaan dan 1 tanggapan. Yang pertama, di sini kan disebutkan bahwa pengertian dari ma'rifatullah secara istilah itu dibilang di sini, adapun secara istilah ahlus sunnah wal jamaah. Di sini disebutkan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Ya kan? Nah, berarti apakah di sana ada pengertian yang datang dari selain ahlus sunnah wal jamaah dan mungkin bisa dijelaskan ke kita sebagai referensi kita juga kan? Supaya kita bisa tahu suatu saat nanti, misalkan orang awam bertanya, ada pengertian ma'rifatullah seperti bla 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 bla. Kita kan bisa tahu gitu. Mungkin bisa disampaikan apakah di sana ada pengertian dari selain ahlus sunnah wal jamaah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ingin menanggapi tentang indikator pembantu dalam memahami ma'rifatullah. Nah, di sini menurut hemat saya, yang pertama yang berkaitan yang nomor 1 ya, halaman di PDF itu halaman 11. Di sini dia bilang indikator pembantu dalam memahami ma'rifatullah itu ada 3, akal sehat, para nabi dan rasul, nama dan sifat Allah. Mungkin saya akan menanggapi dan sedikit menambahkan di poin nomor 1, akal sehat. Nah, di sini kalau kita hanya menyebutkan bahwa hanya sekadar akal sehat, maka ini juga pernah dilakukan oleh para kaum musyrikin yang mendustai atau yang tidak mempercayai Isra Mi'rajnya Nabi. Karena kalau secara akal sehat memang, secara akal sehat 1 jam perjalanan dari Mekah, kita umpamakanlah 1 jam dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha dan Bali lagi. Secara akal memang tidak akan masuk. Dan secara akal juga mungkin masuk. Dan itu tergantung dari hati. Makanya di sini mungkin menurut hemat saya perlu ditambahkan di sini poin-poinnya melalui sarana dengan, sebentar ada catatan saya tadi. Mungkin kita gabungkan aja lah antara akal atau panca indera dengan hati gitu. Artinya kalau hanya sekedar kita bilang akal, maka sebab kafir Quraisy dulu tidak mengimani Isra Mi'raj itu adalah karena mereka hanya sekedar menggunakan hak akal tapi tidak menggunakan hati gitu kan. Ya kan?
kan ma'ruf itu Isra Mi'raj itu kan tidak diimani oleh mereka kaum musyrikin, mereka tidak percaya itu. Karena mereka memang dari awal hati mereka udah tidak mau percaya gitu. Yang meskipun secara akal ya mungkin. Itu saja sih. Dari tadi di sini saya lihat tadi di catatan kelompok 2. Barangkali ana ucapkan sebelumnya jazakallahu khairan Akh Kafi atas pertanyaan dan tanggapannya. Mungkin teman dari kelompok 2 yang ingin menanggapi tentang pertanyaan dari Akh Kafi tadi. Pengertian ma'rifatullah menurut selain dari Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk pertanyaan pertama, siapa tadi? Kafi. Itu kenapa kita ambil dari Ahlussunnah wal Jamaah begitu ya? Karena memang kita mengambil dari yang sahih begitu, yang bisa justru yang bisa dijelaskan kepada orang-orang awam begitu. Adapun untuk pengertian ma'rifatullah dari pengertian dari selain Ahlussunnah wal Jamaah itu kami khawatir meragukan begitu untuk dijelaskan kepada orang awam jika bertanya pengertian ma'rifatullah. Jadi ada baiknya mengambil dari yang sahih saja. Seperti yang tadi sudah Ana jelaskan bahwa pengertian ma'rifatullah ada pula yang menyimpang, yang ada di landasan teori, Faiz. Di landasan teori halaman 5. Ahli tasawuf juga memiliki pengertian tentang ma'rifatullah, tapi pengertian tersebut adalah pengertian yang sesat begitu, dan itu tidak bisa dijelaskan kepada orang awam kecuali mereka sudah paham tentang ma'rifatullah itu sendiri yang benar seperti apa. Maka dari itu kami mengambil dari Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Saya izin menanggapi. Kita kan gini, maksud saya, kita kan ini sebagai calon-calon guru, pengajar, para dai gitu kan. Gimana kalau seandainya gitu. Kita kan apalagi seorang dai itu pasti terkadang ditanyakan seperti tadi, misalkan orang-orang yang berbuat bid'ah dan syirik misalkan. Kita juga kan harus mempersiapkan itu. Kita sebagai seorang dai supaya mereka juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita sampaikan. Nah, gimana kalau suatu saat nanti ada yang mengatakan, Ustadz atau Ustazah, gimana kalau pengertian ma'rifatullah itu seperti ini, apakah benar atau tidak gitu. Nah, mungkin ada baiknya kita sebagai di dalam makalah kita ini mungkin ditambahkan gitu pengertian dari ini. Ya. Kemudian kita ambil kesimpulannya bahwa yang benar itu adalah menurut Ahlussunnah wal Jamaah, seperti itu maksud saya. Maka dari itu di situ kita ada penjelasan tentang tasawuf menurut ma'rifatullah menurut tasawuf begitu. Lalu dijelaskan pula yang Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Jazakallahu khairan atas masukannya. Wajiziti khairan. Gimana Kafi? Nah, Jamil. Maksud saya ini kan supaya kita juga kan tidak terlalu kaku gitu. Kita kan di sini forum diskusi juga, bisa dibilang diskusi. Kita kan bisa berbagi apa yang kita bisa. Iya. Kemudian gimana itu Akhi yang tadi saja? Kalau bisa sih. Setelah ini Allah kami. Tapi mungkin itu akan disampaikan oleh dosen kita. Ini kan hanya sekedar yang pernah saya baca juga seperti kesimpulan dari perkataan Ibnu Qayyim. Jazakallah khair kepada atas pertanyaan dan masukannya atau tanggapannya. Mungkin ada teman-teman yang lain sebelum saya serahkan ke dosen yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di poin indikator membantu dalam memahami ma'rifatullah. Di poin yang ketiga ada nama dan sifat Allah. Kemudian yang kita ketahui bahwa di masyarakat sekarang sudah beredar ya, bahkan dari sejak dulu beredar tentang apa yang kita kenal dengan Asmaul Husna gitu, yang jumlahnya 99, ditulis biasanya di mushaf yang ana belum ketahui sampai sekarang, qadarullah ya, sependek pengetahuan ana, yang pertama kali menentukan bahwa tentang Asmaul Husna yang ditulis hanya terhitung 99 itu siapa, dan apakah menentukan sifat Allah dan namanya cukup dengan 99 itu saja gitu. Jadi pertanyaannya, apakah pemahaman tentang bahwa sifat Allah itu hanya yang tertulis 99 nama dan sifat itu, atau pemahaman ini batil gitu. Artinya Allah sifat, nama dan sifatnya tidak dibatasi hanya 99 yang kita kenal itu saja gitu. Itu saja mungkin Ustaz. Baik, mungkin dari teman-teman kelompok 2 yang bisa menanggapi tentang pemahaman tadi atau pertanyaan dari Boleh Ana tanggapi? Ya, Faiz. Tafadholi. Ya, tentang Asmaul Husna ini sebenarnya sudah banyak sekali yang membahas ya para asatizah kita, bahwa ada perbedaan ulama tentang jumlah nama Allah begitu. Terdapat perselisihan para ulama mengenai jumlah nama Allah begitu, dibagi menjadi dua. Yang pendapat pertama, nama Allah tidak terbatas jumlahnya, dan nama dan sifat Allah tersimpan dalam ilmu gaib di sisi Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah begitu. Dan pendapat ini merupakan jumhur ulama seperti Al-Qurtubi, Ibnul Arabi, Ar-Razi begitu, dan juga Ibnu Hajar rahimahullah. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan terdapat kesepakatan bahwa nama Allah tidak terbatas jumlahnya, sebagaimana disebutkan dalam kitab beliau begitu ya. Lalu Syekhul Islam juga rahimahullah berkata juga bahwa para ulama salaf dan imam mereka berpendapat dengan pendapat ini, pendapat yaitu nama Allah tidak terbatas jumlahnya begitu ya, dan sifat Allah itu tersimpan dalam ilmu gaib di sisi Allah begitu. Lalu yang pendapat kedua, nama Allah terbatas dengan jumlah tertentu, namun terdapat perselisihan juga mengenai jumlahnya begitu. Ada yang mengatakan 100 nama, 1000 nama, bahkan ada yang mengatakan jumlahnya ada 4000 nama begitu. Adapun yang benar, nama-nama Allah yang termasuk Asmaul Husna itu tidak terbatas jumlahnya. Yang benar jumlahnya bukan hanya 99 nama saja. Hanya Allah yang mengetahui berapa jumlahnya. Dalil-dalilnya bisa dari sabda Rasulullah, dari hadis riwayat Ahmad, insya Allah sahih. Gitu. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, atau engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Itu mungkin yang bertanya tadi menunjukkan bahwa nama-nama Allah lebih dari 99 yang kita ketahui begitu. Ubaidillah. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Baik, cukup. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, ada? Afan, iya. Ya. Afan, sebelumnya Ana izin mematikan kamera untuk
sinyal ya. Oke, di sini Ana punya satu pertanyaan terkait dalam ibadah, bahwasanya doa itu kan bentuk dari salah satu ibadah yang agung. Kemudian di sini sebagai seorang pendidik, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada anak-anak sebelumnya seperti ini. Kadang kan ada anak-anak yang ketika mereka menginginkan sesuatu atau mengharapkan sesuatu, kita itu mengarahkan untuk coba kamu berdoa dulu ya, seperti itu. Nah, keesokan harinya atau beberapa harinya mereka pasti akan mengatakan, Ustazah, aku itu sudah berdoa tapi kenapa ya Allah belum mengabulkan doaku, katanya seperti itu. Nah, sebagai seorang pendidik, pernyataan apa yang tepat agar bisa diterima oleh mereka? Seperti itu. Baik. Oke, teman-teman dari kelompok 2, Lutfi Andaristin atau Futinayu yang silahkan. Bismillah, Afwan. Mungkin ada bantu menanggapi. Ya, Suci Mardatillah, tafadhali, silakan. Sepanjang pengetahuan Ana yang pernah diajar dan yang pernah kami ajarkan, kalau kami ke anak-anak biasanya saat dia menginginkan sesuatu, memang kita suruh berdoa. Tapi kan anak-anak ini nggak sabaran, jadi mereka selalu nanya, kapan Bu Guru doa-doa kami ini dikabulkan sama Allah? Jadi kami selalu bilang, tunggu ya, sabar sampai Allah mengabulkan. Terus kita ajak juga anak itu, yuk kita ikhtiar agar doa yang kita panjatkan tadi dikabulkan Allah. Jadi mungkin bisa kita ajak dengan menabung, misalnya dia ingin membeli sesuatu, dia ingin membeli mobilan misalnya atau mainan. Nah, di situ setelah kita ajak berdoa, maka kita ajak dia untuk menabung ataupun melakukan kebaikan yang nanti bisa dapat uang dari orang tuanya. Jadi nanti kita bisa ajak dia menabung. Setelah uangnya cukup, barulah kita belikan atau ajak dia untuk sesuatu yang dia doakan tadi. Jadi insya Allah saat kita sudah mengabulkan keinginannya tadi, kita katakan, wah ini rezeki dari Allah nih. Kita sudah ikhtiar, kita sudah berdoa, ikhtiar dengan menabung, akhirnya kita bisa membeli atau bisa mendapatkan apa yang kita doakan tadi. Jadi seperti itulah kalau kami di sekolah mengajarkan anak-anak berdoa dan membantunya untuk agar doa itu terkabul. Jadi yang penting itu adalah kita ajarkan untuk bersabar dan juga kita ajarkan untuk dia menabung atau melakukan hal-hal kebaikan yang bisa dia dapatkan dari orang tuanya atau bisa dapat hadiah dari orang tuanya, seperti itu. Kapan jika ada suara musik, karena di sebelah ada musik. Hanya itu yang bisa Ana sampaikan dan mungkin bisa sedikit membantu. Silakan rekan-rekan yang lain mungkin bisa membantu juga. Yang Ana ucapkan jazakillah khairan kepada Suci Mardatillah atas bantuan atau tanggapannya. Gimana Khairun Nisa? Apakah sudah jelas? Iya, tapi sebenarnya kan ini mencakup umum ya, dalam artian ya terkadang itu hanya masalah materi seperti itu. Kadang anak-anak itu banyak sekali yang berpikir kritis seperti itu, tidak hanya sebatas tentang materi. Mereka mengingat materi, mungkin mereka juga di dalam rumah yang memang qadarullah, mungkin keluarganya yang kurang harmonis atau seperti apa. Nah, mereka itu terkadang meminta kepada Allah agar orang tua mereka itu di rumah ya seperti itu, agar tidak ribut atau yang semacamnya seperti itu. Itu lebih ke tentang masalah perasaan seperti itu. Ya, mungkin bisa teman-teman yang lain ada yang bisa memberi masukan. Maaf, Ana izin menanggapi. Ya. Sauti Masmu. Berkaitan tentang doa, bahwasanya yang kita ketahui doa tanpa usaha itu merupakan suatu yang sia-sia.
Adapun mungkin doa yang berkaitan tentang sebuah perasaan, kita ingin antara orang yang satu dan orang yang lainnya itu akur, yakni, maka sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya hidayah itu berada di tangan Allah. Maka dengan berdoa dan meminta kepada Allah, cepat atau lambat pasti akan dikabulkan oleh Allah. Jadi jika kita berbicara dengan anak-anak, maka akankah baiknya kita meyakinkan mereka bahwasanya doamu pasti akan terkabulkan. Jika bukan sekarang, mungkin besok atau kapan gitu. Intinya kita berikan masukan kepada anak tersebut bahwasanya yang maha membolak-balikkan hati seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kita cukupkan ya, sudah jam 8:30. Ya, Rois, silakan. Alhamdulillah, sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan kepada rekan-rekan semua atas partisipasi, dan kami mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan dalam penulisan makalah atau Bismillah, boleh sedikit tambahan. Ya, apa itu? Ringkas saja ya. Sudah 9:30. Ya, silakan. Apa yang tentang perkataan doa tanpa usaha gitu. Ada cerita yang pernah dengar tuh, cerita Imam Malik dengan Imam Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i pernah mengatakan doa tanpa usaha juga tidak sah gitu. Cuma Imam Malik doa termasuk adalah ikhtiar juga gitu. Ada ceritanya. Itu Allah alam bisawab. Baik, barakallahu fikum. Oke. Ana ambil alih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil ba'du. Naam, jazakumullah khairan ala husni liqa'ikum fi hadzal yaum. La sima ala majmu'at ats-tsaniyah alladhi yuqi mawdu' ahamiyatu ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa fi mulahadzat ikhwah, ada beberapa catatan, nggak banyak. Alhamdulillah, semakin hari sudah semakin bagus. Ana mohon izin untuk bisa share screen ya. Pertama kita lihat dari karya kawan-kawan, alhamdulillah secara umum sudah bagus, hanya ada sedikit ya catatan. Nah, ini mungkin ma'rifatullah, boleh urgensi ma'rifatullah, mungkin seperti itu. Karena judul menunjukkan isinya apa sih yang akan kita bahas. Nah, biasanya dari judul buku, judul tulisan kita sedikit sudah memantau arahnya ke sana. Jadi mungkin bisa ditambahkan ma'rifatullah apanya gitu. Apakah ta'rifnya, apakah ahamiyahnya, apakah fawaidnya atau apa. Mungkin ahamiyatu ma'rifatullah, urgensi ma'rifatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkaitan dengan judul di cover ini ya, tadi ada yang bertanya, memang urgensinya apa sih? Ya, tadi ada kaitannya ya yang dijelaskan teman-teman mengenai ibadah dan seterusnya. Sebenarnya adalah korelasi. Jadi kita bikin silsilah, namanya ini silsilah ta'lim. Apa namanya? Berkesinambungan ya, adanya kesinambungan antara satu materi dengan materi yang lain. Itulah yang dinamakan silabus pembelajaran. Jadi satu dengan yang lain ada kaitannya. Kemarin kita membahas tentang urgensi tauhid. Kalau kita sudah mengenal tauhid, bahwasanya akidah disebut juga dengan tauhid. Nah, tauhid itu apa? Tauhid adalah ini dan itu. Kemudian kita pembahasan utama pokoknya tentang tauhid adalah tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingin lebih mendalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sih Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita membahasnya di pembahasan tema kali ini, yaitu pertemuan ketiga hari ini tentang ma'rifatullah. Tadi disebutkan ma'rifatullah, definisi secara etimologi dan terminologinya demikian dan demikian. Nah, sebelum masuk ke definisi, ini ada catatan. Pertama ya, pengertian daripada paragraf. Apa itu paragraf? Apa itu paragraf? Ada yang bisa menjawab? Bapak Ibu guru, asatidzah, pengertian paragraf dalam bahasa Indonesia. Ya, paragraf itu apa? Majmu'atu jumal. Jadi
jumlah itu mufradnya jam'an jumlah. Majmu'atu jumal tusamma bi fakrah. Jadi fakrah atau paragraf itu kumpulan dari kalimat-kalimat. Nah, kita bisa lihat ya, mungkin di PDF mungkin sudah diperbaiki atau belum, wallahu alam. Ya, di sini yang datang ke kami, kenapa minta versi Word di Ana? Karena nanti tujuannya untuk revisi seperti itu. Jadi yang namanya paragraf itu adalah kumpulan majmu'atun minal jumal, kumpulan dari kalimat-kalimat ini bisa dinaikkan seperti itu. Nah, kalau hanya satu baris, dan kadang-kadang ditemui seperti itu, bahkan kadang Ana juga kelewatan ya, kadang-kadang satu baris panjang gitu baru ditutup. Nah, ternyata itu hanya satu kalimat, itu belum bisa disebut sebagai paragraf. Paragraf itu adalah kumpulan beberapa kalimat. Oke, itu secara ringkas. Kemudian nggak ada masalah penyusunan, ini biasanya di sebelah kanan ya, ini bisa dipindah ke sebelah kanan ya, nanti bisa dirapikan sendiri. Oke. Nah, tadi terkait dengan ta'rif, dengan definisi apa sih ma'rifatullah, sudah dijelaskan tadi definisi secara bahasa dan istilahnya. Kemudian ada yang bertanya, bagus ya kan, memang tujuan kita ke arah situ ya, mengenal ma'rifatullah dari dari beberapa sumber. Yang pertama, kalau menjelaskan ke orang awam, ke anak didik kita, ya cukup dijelaskan cara singkatnya. Maka kenapa ketika kita membuat silabus pembelajaran, misalkan pembelajaran fikih misalkan, jadi ke anak SD itu fikihnya langsung buku paket. Mungkin meningkat kalau pesantren ya, kalau kita berbicara tentang ma'had atau pesantren atau sekolah khusus yang di sana visi misinya misalkan boarding school tapi arahnya pesantren. Pernah kami ya menjadi pengasuh seperti itu di sebuah pesantren, menjadi penasehat atau ikut bergabung di dalamnya. Jadi kita adakan mereka itu fikihnya langsung itu. Artinya langsung kenapa? Ya kalau misalnya kita ambil satu fikih Syafi'iyah misalkan dengan kitab Matan Abu Syuja misalkan, cukup. Kenapa? Karena mereka itu harus tahu langsung jawabannya. Siapakah Allah? Allah adalah pencipta kita. Nah, titik seperti itu untuk kalangan terbatas, maksudnya untuk kalangan dasar ya. Jadi kita nggak perlu memberikan teori yang terlalu panjang. Misalkan kitabun itu apa? Kitabun itu isim, udah nggak perlu dijelaskan. Ada kitabun, kalau kitabun itu adalah khobar, misalkan khobar itu harus ketentuannya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, nggak perlu karena terlalu panjang, bahkan bikin pusing. Pernah suatu cerita, Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, dan ini banyak ya kasus di lapangan seperti ini, gak hanya yang terjadi pada masa Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala. Beliau pernah kedatangan seorang muslim mu'alaf dari Cina, mungkin masih mengajar di Islamic University ya, di Madinah. Syekh Nasiruddin Albani beliau menjadi guru besar bidang hadis di Universitas Islam Madinah. Pernah datang suatu kabar kepada beliau, ada seorang muslim dari Cina kalau nggak salah itu ingin masuk Islam. Kemudian ya ada yang mengatakan Islamnya mazhab yang mana gitu ya. Akhirnya dikasih gambaran Islam mazhab A, mazhab B, akhirnya dipusing. Nah, ini membingungkan, kasihan. Ya sudah, kalau misalkan dia dari Cina, kemudian kita sedang berada di Saudi, udah diajarkan dasar-dasarnya saja gitu ya, dasar-dasarnya mengenai perbedaan mazhab fikih A, B, C, nah itu nanti saja. Atau misalkan dia Cina, kemudian datang di Indonesia, biasanya pakai mazhabnya Syafi'i, ya sudah, ya yang mazhab Syafi'i yang biasa dipakai masyarakat, yang familiar di masyarakat, yang tidak bertentangan dengan bertentangan dengan dalil yang sahih, maka kita pakai seperti itu. Jadi ketika orang mu'alaf, orang baru masuk Islam, atau anak-anak kita, anak didik kita yang masih di sekolah dasar atau di tingkatan dasar PAUD, TK, SD, mungkin analisanya belum terlalu tajam. Betul, tadi betul, sangat betul sekali. Bahkan sebelum TK pun ada yang kritisnya, Masya Allah. Ya anak-anak kita itu alhamdulillah di rumah baru umur 3 tahun, berumur ya 2,5 tahun, kadang-kadang tanyanya sangat-sangat kritis dan tidak dipungkiri, dan kadang kita kelabakan jawabnya.
Ya, kadang-kadang seperti itu, anak 2,5 tahun kita mau jawab pakai apa coba? Ya, ini misalkan dedek keluar dari mana? Dari perut misalkan. Dedek itu terbuat dari apa? Misalkan kita mau bikin analisa seperti apa? Nah, seperti itu susah. Ya, jadi kalau dikatakan bagaimana cara pengajaran di masyarakat awam, kita sampaikan ya yang pertama familiar, yang selama tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah, selama tidak bertentangan dengan qanun Islami, ya, maka kita jelaskan secara dasarnya. Dan itu mengapa kadang-kadang disampaikan kepada asatidzah atau masyayikh, kenapa Anda mengajar kitab ini, ya, kenapa enggak kitab yang ta'ammuk fikihnya terlalu mendalam? Enggak, karena mereka butuh langsung untuk praktek ibadah, bukan untuk tujuan berdalam-dalam dalam teori. Nah, seperti itu. Mungkin kalau mendalami teori itu adalah akademi khusus, ya, akademisi khusus seperti antum seperti ini. Misalkan di PBA, di PAU, di SBA mendalami teori-teori ilmu pendidikan. Ya betul, kemarin saya kasih tugas. Nah, nanti tugasnya bisa di kolektif, ya, dikumpulkan ke ketua kelas. Sepertinya belum masuk di email Anda, nanti Anda tunggu. Jadi penyampaian teori-teori pendidikan yang kita yang bisa digabungkan dengan ilmu agama. Nah, bisa didamaikan dengan ilmu agama. Jadi yang Ana minta itu pertama adalah teori-teori pendidikan. Teori-teorinya apa saja? Metodologi teori-teori pendidikan. Mungkin ada John Dewey, ya. John Dewey punya teori visualisasi. Di sana ada siapa lagi. Nah, kemudian karena nanti antum bikin tesis, bikin skripsi seperti itu. Jadi landasan teorinya apa, kemudian antum perkuat. Nah, baru dijelaskan. Seperti itulah tesis, skripsi. Nah, itu seperti itu. Nah, dari landasan teori yang sudah kita ambil, baru kita, berarti kalau mengajarkan anak tauhid, ya berarti seperti ini. Kalau media visualisasi, kalau medianya audio berarti seperti, dan seterusnya. Nah, kita padu-padankan, ya, dikolaborasikan dengan teori-teori pendidikan barat yang sudah berkembang. Ya, kenapa barat? Kemarin sudah kita jelaskan, ya, nggak perlu dijelaskan panjang lebar lagi. Kembali kepada definisi tadi, ya, ada nggak sih definisi yang lain? Ada, ya, dan ini sebenarnya sudah diangkat oleh para pemakalah, mungkin kurang terlalu mendalam, ya, diangkatnya. Dan ma'rifatullah itu biasanya, ya, itu dikenal oleh sekte teologis mereka. Apa itu? Kalangan tasawuf. Kalangan tasawuf, mereka mengatakan bahwasanya yang namanya ma'rifatullah itu, ya, ma'rifatullah itu adalah didapatkan dari mimpi. Ma'rifatullah didapatkan dari semedi, ya. Kemudian mereka nanti akan ada disebut tasyatot. Tasyatot itu egoan. Jadi mereka ngimpi, kemudian ngigo, dijadikan lama-lama dijadikan walil majdub, jadikan aktob dan seterusnya. Yang mana kalau sudah sampai tingkatan aktob, mereka berkata bahwasanya dulu Nabi Musa itu hidup berdampingan dengan Nabi Khidir. Nabi Musa punya syariat, Nabi Khidir punya syariat tersendiri. Maka saya seperti itu, Nabi Muhammad punya syariat, saya punya syariat tersendiri. Kayak kawan-kawan nanti bisa membaca syarah bagus, ya, namanya kitab Nawaqidul Islam. Jadi kalau wudu itu ada nawakidnya. Nawakid itu apa sih? Nawakid itu jamak dari nakitoh, ya. Mungkin kawan-kawan nggak asing, ya, pada sudah khatam semua mungkin. Ya, jamak dari nakitoh. Nakitoh itu apa? Mubtilah. Berarti nawakid itu mubtilat, ya, pembatal-pembatal. Kalau puasa ada pembatalnya, wudu ada pembatalnya, sholat ada pembatalnya. Oh, ternyata akidah, keimanan pun ada pembatalnya. Ada, ya, di antaranya seperti ini. Orang yang beranggapan bahwasanya dirinya sejajar atau sama atau lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirinya boleh membuat syariat baru. Nah, ini besar, ya. Ini adalah masalah yang sangat pelik dan sangat besar konsekuensinya. Silakan nanti kawan-kawan lihat ke sana. Dan ini kawan-kawan, ya, mohon maaf, pernah kita ada kuliah umum, ya, kuliah umum di sebuah universitas resmi milik salah satu universitas keislaman di Indonesia. Beliau mengatakan, rektornya, kalau di kampus lain, ya, penelitian kok dasarnya mimpi nggak diterima, tapi kalau kita diterima. Kenapa? Karena beliau doktornya adalah dalam bidang tasawuf. Ya, seperti itu, ngaco, ya.
Kok bisa? Kita saja di sini tadi berbantah-bantahan masalah teori, masalah rumusan masalah. Lah ini kok ya sesuatu yang nggak bisa dibuktikan keilmiahannya kok ditampilkan ya, seperti kemarin paradigma ya mengenai pawang hujan ya, jelas-jelas nggak masuk akal, sudah ditinggalkan ribuan tahun yang lalu, kemudian diangkat oleh lembaga resmi yang berkaitan dengan intelijensi, berkaitan dengan kependidikan di Indonesia. Ya, lembaga resmi mengangkatnya. Katanya hal tersebut ya dihubung-hubungkan dengan hal ilmiah, ya suatu gelombang tertentu bisa berhubungan dengan alam katanya. Waliyadzubillah, kita beri dari Allah Subhanahu wa taala dari pembodohan terhadap umat Islam. Itu kawan-kawan berkaitan dengan takrif ya, berkaitan dengan urgensi dan takrifnya. Kemudian manfaatnya tadi bisa dirasakan ya, bagaimana seorang bisa beribadah betul tanpa menolak Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya tadi saling melengkapi. Kemudian pertanyaan apa ya? Pertanyaan pertama tentang apa ya? Contoh apa tadi? Bagaimana memanifestasikan apa tadi? Sudah dicatat tadi? Ya, sebenarnya kalau ini ya termasuk tanggung jawab pemakalah itu nanti setelah direvisi, kemudian dilampirkan hasil diskusi. Jadi pertanyaan jawabannya seperti demikian, kemudian nanti dilampirkan di makalahnya, direvisi. Nanti semua makalah direvisi, dikumpulkan akhir ya sebelum ujian itu di ketua kelas ya, untuk dijilid, dijadikan bunga rampai, gitu. Jadikan satu jilidan di angkatan 5 tentang makalah mata kuliah pendidikan akidah. Nah, seperti itu. Oke, tadi masih ingat pertanyaan pertama tentang apa ya? Tentang bagaimana cara Halo, kawan-kawan. Baik, Ustadz. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana ini tentang contoh. Bagaimana cara apa? Nah, jauhilah keraguan dalam menerima kebenaran dari arah yang tepat. Oke. Ya, sebenarnya masalah pemahaman klausa aja ya. Bagaimana menjauhi keraguan dari sumber yang tadi sudah dijawab ya. Kemudian ketika dikatakan ya kalau seperti ini sifatnya dogmatis, maka ketika seperti itu kita nggak boleh menolak Al-Quran, nggak boleh menolak As-Sunnah. Ya, itu untuk kalangan kita. Nanti kawan-kawan kalau sudah kuliah di luar, misalkan ngambil ya qadarullah, misalkan ngambil kuliah lain di kampus keislaman di luar atau S2 atau selanjutnya, ya akan ya ada sobat-sobat yang lain, bahkan di sana ya pernah ditanyakan ya tentang kita bahas tentang ulumul Quran, mata kuliah ulumul Quran di luar, kemudian ditanya, lalu bagaimana pendapat Anda, dan sengit kalau di luar itu mengenai Al-Quran ini kan dulu kitab samawi, kemudian sudah turun ke langit, sudah turun ke bumi ya. Kemudian setelah sekian tahun itu ya diragukan kebenarannya. Akankah Al-Quran ini masih otentik ya? Bahwasanya Alkitab, Injil maksudnya itu sudah nggak otentik dan pemahamannya susah, maka mereka ada yang namanya apa kawan-kawan? Bahasa untuk memahami Injil saya lupa, metodologi apa namanya? Ya lupa lah, seperti itu ya. Nah, maka Al-Quran pun butuh yang demikian. Katanya gitu. Kemudian ditanya apakah ini otentik? Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Oke, kenapa? Ya, inna nahnu nazzalna dzikra, sungguh kami yang menurunkan dzikra, nama dari nama-nama Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun hatta yaumal qiyamah, ya, dan kami akan menjaganya sampai hari kiamat. Maka kawan-kawan ya, ketika belajar membaca Al-Quran, ustadz atau ustadzahnya akan rempong ya, akan cerewet ya. Misalkan qola dibaca qola ya, beda nggak? Qola dibaca qola, ada bedanya nggak di sana? Ada, Ustaz. Beda apa bedanya?
Berbeda harokat, berbeda pula makna. Apa maknanya? Kalau dia kola berkata, kalau dia kola mereka berdua berkata. Nah, seperti itu. Ya, bagaimana mungkin akan diragukan keautentikannya? Mutawatir yang meriwayatkan banyak. Lihat qiraatul asyar, ya. Imam-imam yang 10 itu meriwayatkan semua meriwayatkan Al-Quran, walaupun di sini maksudnya adalah tentang cara membaca Al-Quran, tentang logat-logat masing-masing di suku mereka. Nah, Al-Quran diriwayatkan oleh banyak orang, ya, berbeda dengan hadis. Sebagian hadis mungkin hanya diriwayatkan satu orang yang disebut dengan hadis ahad, tapi menjadi hujjah dalam Islam. Nah, seperti itu. Itu nanti syubhat-syubhat yang akan digelontorkan oleh para orientalis, ya, para sekuleris mengenai Al-Quran. Kamu hari gini masih membawa Al-Quran lah, kamu hari gini masih datang ke dukun, ya gitu ya. Ya, sudah gelarnya profesor, sudah jadi guru besar dan seterusnya, masih percaya hal-hal yang ya tidak bisa dibuktikan keilmiahannya. Mereka bilang, kamu ini yang ilmiah dong, katanya gitu ya. Ketika kita bawakan dalil Al-Quran dan Sunnah, nggak dianggap ilmiah, karena ilmiah menurut mereka ada sesuatu yang bisa masuk logika, ya. Kalau tadi disebutkan akal sehat menjadi dasar untuk bisa memahami ma'rifatullah, betul, ya, betul, dan dipadukan dengan hati, betul, ya. Jadi akal sehat, ya, akal sehat itu harus tunduk dengan nas, harus tunduk dengan syariat. Ya, akal itu mempunyai kedudukan dalam Islam, maka ada namanya ijtihad, ada namanya qiyas, ada namanya masalihul mursalah dan seterusnya. Tinjauannya adalah dari segi akal. Ya, tinjauannya dari segi akal. Apa-apa yang tidak didapatkan dari Al-Quran, apa-apa yang tidak didapatkan dari Sunnah, ya, maka mereka akan berkumpul, berijtimai. Nah, ahlinya tentunya nggak sembarang orang berkumpul terus mengeluarkan hukum, enggak. Tentunya dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan sangat banyak sekali. Ya, kemudian mereka akan mengeluarkan hasil istinbat dari hal tersebut. Nah, seperti itu. Jadi akal mempunyai kedudukan dalam Islam, akal dimuliakan dalam Islam, akan tetapi kedudukannya di bawah syariat Islam. Kalau akalnya bertentangan dengan syariat, maka yang didahulukan adalah syariat. Oke. Kemudian, indikator untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala di antara disebutkan, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam salah satu usul mengenal Allah ada 4 cara. Mengenal wujudnya, wujud Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini nanti lebih lanjutnya akan dibahas di grup pemakalah yang akan datang. Ya, mengenal wujud Allah itu seperti apa sih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Mengenal rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengenal perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah yang menciptakan, kita ada yang menciptakan siapa? Pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mengenal uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, beribadah. Melalui ibadah kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Dalam ayat yang lain disebutkan, mendekatkanlah diri kepadaku, bahwasanya aku lebih dekat, ya, daripada engkau. Maksudnya apa ayatnya? Apa ayatnya, ya, saya lupa. Ya, intinya seperti itu. Kemudian nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada beberapa pertanyaan, ya, mengenai uluhiyah, mengenai berdoa, misalkan dikatakan, ya, bagaimana yang menanamkan akidah ke anak-anak kita mengenai doa ini. Ustadz atau ustadzah, saya sudah berdoa, kok nggak turun-turun, ya? Betul. Jadi kita ajarkan anak itu untuk berusaha, anak itu untuk melakukan usaha, untuk beramal, baru nanti beriktikal, baru bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Untuk istilah ikhtiar itu mungkin dikenal di Indonesia, ya. Ikhtiar itu sebenarnya yahtaru ikhtiaron, artinya adalah pilihan, ya, secara bahasa Arab. Wallahu alam. Kenapa kok bisa jadi di kita menjadi usaha begitu, dan itu sudah ma'ruf, sudah maklum. Mungkin kawan-kawan bisa mencari mengenai filosofis kata ikhtiar ini, kenapa bisa beralih makna dari memilih menjadi usaha. Oke, betul tadi yang diungkapkan oleh Bu Ustadzah, jadi kalau saya minta mobil baru, saya minta mainan baru, baju baru, maka kita ajarkan anak untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diajarkan anak untuk berusaha, yaitu dengan cara menabung. Dengan cara menabung. Nah, ini adalah yang disebut dengan ilmiah, ya.
ada yang bisa masuk akal. Akan tapi agama nggak semuanya bisa masuk di akal ya, nggak bisa semuanya ditangkap oleh akal kita. Bukan nggak bisa masuk di akal, tetapi nggak semuanya bisa diempiriskan, bisa dibuktikan dengan kasat mata, bisa dibuktikan dengan hissiyah katanya. Nah, kalau tadi disebutkan kebenaran itu pasti, ya kebenaran itu pasti dan kebenaran itu satu. Ya nanti orang-orang di luar, orang-orang filsafat akan berkata kebenaran itu tidak ada, ya kebenaran itu tidak ada. Terus kenapa kamu menganggap ini salah itu benar? Ya itu namanya orang bingung. Itulah filsafat kawan-kawan. Maka Imam Syafi'i mengatakan jauhilah dari ilmu filsafat. Orang yang paginya belajar tasawuf dan ilmu filsafat, sore hari dia sudah ablat. Ablat itu adalah tingkatan bodoh yang paling bodoh, yaitu kedunguan. Maka hati-hati dari mempelajari hal-hal yang tidak penting seperti itu. Ya, mari kita gunakan waktu kita, ya, karena setiap hal itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk waktu kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama bagi agama kita. Masih banyak hal yang belum kita pelajari, masih banyak hal yang belum kita kuasai. Kemudian tadi, lalu bagaimana kalau sifatnya itu berdoa meminta sesuatu yang sifatnya bukan hissi, sesuatu yang nggak bisa nampak dilihat, kebahagiaan, keutuhan rumah tangga dan seterusnya, ya maka kita ajarkan anak pertama yang namanya berdoa itu ada adab-adabnya, ya ada adab-adabnya. Berdoalah ya pertama mungkin dalam keadaan tauhir walaupun bukan syarat, ya dalam keadaan suci, kemudian dengan pakaian yang rapi dan sopan, kemudian menghadap kiblat, kemudian mengadahkan tangannya, mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam ketika meminta beliau bersungguh-sungguh, ya kemudian mengangkat tangannya bahkan sampai terlihat putih, nampak putih ketiaknya, ya saking bersungguh-sungguhnya sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya. Kemudian adab yang lain yaitu sebelum berdoa kita menyebut, ya memuji nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna dan sifatnya yang ulia, yang maha tinggi. Baru kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru kita ungkapkan doa apa yang akan kita inginkan, dan kita ingatkan ke anak-anak kita, ke diri-diri kita, keluarga kita, bahwasanya doa itu enggak instan, ya. Doa itu dikabulkan tapi pada waktu-waktunya, ya dikabulkan, akan tapi akan tiba waktunya berbeda satu dengan yang lain. Ada mungkin berdoa langsung dikabulkan sekejap, ada berdoa mungkin dikabulkan dengan waktu yang dekat 1-2 hari atau 1-2 minggu, bulan, tahun, ya mungkin puluhan tahun baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam ayat disebutkan kita menganggap bahwasanya ini baik padahal buruk, ya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Kita menganggap ini buruk padahal baik, ya, menurut Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha hikmah. Jadi semua ada hikmahnya. Kita yang akal kita yang nggak sampai ke sana. Berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, apakah terbatas? Ya, adapun yang disebutkan dalam hadis nama Allah itu 100 kurang 1, ya mi'ah illa wahidah, artinya 99 nama, itu bukan pembatasan. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala 99 itu bukan pembatasan, karena mungkin disebutkan dalam Al-Quran pun hadis nama-namanya ini dan itu, akan tapi sifat-sifatnya nggak disebutkan. Allah Al-Kalam, Allah Al-Farah, merasa gembira, ya disebutkan dalam hadis Allah itu lebih gembira, Allah itu lebih senang, ya dengan seseorang yang ketika dia kelepasan onta, kemudian dia bingung mencari ontanya, saking senangnya, dan dia Allah memaafkan orang tersebut, saking senangnya mulutnya terucap, lisannya terucap bahwasanya ya Allah, ya bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi salah mengucapkan, ya namanya ya juru ala lisan, berjalan, ya lisannya begitu saja. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ya Allah Subhanahu wa taala memaafkan hal tersebut karena tidak disengaja, ya bukan perbuatan yang disengaja. Nah dan seterusnya, Allah turun dan seterusnya nggak disebutkan dalam
nama-nama yang biasa dikenal dengan Asmaul Husna. Apakah boleh dipelajari, boleh dihafalkan? Sangat-sangat boleh sekali. Di sana ada ya kitab yang sangat bagus namanya Fikih Asmaul Husna dan seterusnya. Silahkan kawan-kawan mempelajarinya. Kemudian berkenaan dengan manfaat, ya apa sih faedahnya dan daripada mempelajari ma'rifatullah ini? Pertama, merasa takut ya, karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan ihsan nanti disebutkan di makalah-makalah berikutnya tentang tingkatan Islam. Yang paling rendah itu namanya Islam. Maka Arabi, orang Badui, datang kepada Nabi SAW mengaku bahwasanya dirinya telah beriman. Jangan katakan dirimu Islam, karena baru nampak masalah-masalah yang dohir saja, ya dia sholat, puasa, dan tapi kalau beriman tingkatan berikutnya, engkau mengimani Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mengimani malaikat, kitab, dan seterusnya. Nah, dan tingkatan yang paling tinggi ihsan, selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengenal Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, ya mengakui Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, maka dia akan merasa selalu diawasi olehnya, maka perasaan takut untuk berbuat maksiat dan selalu mengharapkan pahala ketika berbuat ketaatan, ya itu adalah salah satu buah dari mempelajari ma'rifatullah. Maka seorang akan ya nggak mungkin berani untuk bisa korupsi, ya Ustaz, padahal dia adalah seorang ustadz, dia adalah seorang doktor, dia adalah seorang profesor, tapi korupsi ya padahal dalam bidang agama, yaitu namanya oknum. Banyak dikatakan dulu masyayikh kami, banyak ya profesor bahkan dalam bidang muamalah, tapi dirinya tidak bisa bermuamalah dengan uangnya, ya tidak bisa bermuamalah dengan hartanya, karena dirinya hanya mempelajari teori, akan tapi tidak mempraktekkan. Dikatakan salah seorang ulama yang namanya yang namanya ilmu itu bukan banyaknya hafalan, akan tapi semakin bertambah ilmu semakin takut dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah buah daripada ma'rifatullah. Kemudian orang yang mengenal Allah akan selalu rendah hati. Bagaimana dia sombong, dirinya diciptakan Imam Al-Mawardi kalau nggak salah, wa awaluhu nutfatun wa akhirahu jifah. Di dalam bait syairnya Imam Mawardi mengatakan, kamu dahulu hanya diciptakan awalnya dari air mani yang hina dan dikembalikan dari sesuatu yang hina lagi, yaitu menjadi bangkai. Maka apa yang bisa kamu sombongkan? Ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya, Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, dan seterusnya. Ya. Kemudian kawan-kawan sekalian, manfaat mengenal ma'rifatullah, mempelajari ma'rifatullah, bermuhasabah diri, ya, bahwasanya dirinya diciptakan adalah salah satu hikmahnya adalah untuk beribadah, ya. Kemudian dirinya akan diuji, maka tadi ada pertanyaan kalau seorang yang depresi, seorang yang stres, maka apakah dia dikatakan tidak mempelajari atau belum mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak juga. Kayak kawan-kawan nanti bisa dilihat ya jurnal-jurnal. Ini anak ada tadi lihat jurnal, ada lihat hasil tesis mahasiswa dari IIKI, bagus, konsep depresi dalam perspektif Al-Quran. Mungkin belum baca semuanya, tapi bagus, silahkan kawan-kawan nanti lihat di publikasinya IIKI. Kemudian di sini dijelaskan ya mengenai depresi secara psikologi yang dibuktikan secara empiris, kemudian depresi menurut Al-Quran dan bagaimana cara penanganannya. Bagus sekali ya. Di sini ya merupakan hasil daripada penelitian adalah mengenai solusi untuk orang yang mengalami depresi. Pertama adalah sabar. Bagaimana dia bisa sabar kalau nggak mengenal ma'rifah, kalau nggak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka buah daripada ma'rifatullah adalah sabar dan menerima apa yang ditakdirkan, apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka termasuk rukun iman adalah mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak lama ya, baru beberapa saat kemarin kita mendengar ada salah seorang ibu
yang harusnya seorang ibu mengasihi anak-anaknya. Ternyata ada kasus ibu ya karena depresi menganiaya 3 anaknya, bahkan 1 meninggal. Waliyadzubillah ya. Jadi sudah dijelaskan kawan-kawan ya, sudah jelaskan dia membaca Al-Quran, dia sholat, dia puasa dan seterusnya, akan tapi mungkin dia tidak memahami apa yang dia baca, akan tapi kemungkinan ya dia sedang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dirinya putus asa, kemudian depresi. Nah, ini yang terjadi. Depresi adalah betul sifat tabiat manusia, merupakan sifat alami manusia. Nah, ini bisa diobati dengan beberapa hal. Nanti kawan-kawan silakan membaca penelitian dari kawan-kawan S2 di salah satu kampus keislaman dan yang lainnya, termasuk jurnal-jurnal internasional bagi kawan-kawan yang bisa bahasa selain bahasa Indonesia, nanti bisa dilihat di jurnal internasional mengenai penelitian dari Al-Quran yang berbahasa Inggris dan yang lainnya, termasuk yang berbahasa Arab. Okay. Ya, tidak tertipu oleh harta ya, bahwasanya kita ini hanyalah titipan. Dikatakan Imam Mawardi, wa innamad dunya lahum mi'baru, sesungguhnya dunia ini hanyalah mi'bar, hanyalah sebagai jembatan manusia menuju ke kehidupan akhirat. Maka Imam sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ad-dunya darul amal bila hisab wal akhirah darul hisab bila amal. Dunia itu adalah tempatnya beramal, belum ada hisab padanya ya, belum ada perhitungan padanya, akan tapi di akhirat semua akan dihitung, waktunya, hartanya ya, segala macam akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan ada amal lagi. Maka orang yang sudah meninggal meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa? Agar dikembalikan lagi ke dunia, agar bisa sholat ya, bisa bersedekah dan yang lain. Oke, kawan-kawan, cukup itu ya. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas atensi semuanya, dan masya Allah ya, semakin hari kita semakin bertambah faedah dari kawan-kawan semua. Di sini semua adalah asatidzah, masya Allah. Jadi kita banyak mendapatkan manfaat, faedah baru dari kawan-kawan semua. Oke, cukup ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai teknis? Cukup? Ya. Insya Allah kita bertemu kembali di pekan yang akan datang dengan tema yang baru. Tema yang satu lagi. Tadi terlupa mengenai maroji, mengenai daftar pustaka ya. Daftar pustaka di situ hanya 3. Emang betul, masya Allah, kalau hanya 3 antum bisa ya berbakat menjadi penulis besar ya. Kalau misalkan tadi ada banyak poin-poin, misalkan bagaimana merealisasikan ma'rifatullah, bagaimana mengimplementasikan ma'rifatullah, kemudian mengenai poin-poin yang lain, apakah itu murni berasal dari antum-antuna sendiri? Nah, kalau mengutip ya dicantumkan kutipannya, itu adalah amanat ilmiah namanya ya. Di kutipan mana, apakah menggunakan alam tulis, apakah menggunakan kitab atau apa, cantumkan di sana. Kemudian penulisan daftar pustaka itu sudah ada SOP-nya ya, dari SOP internasional sudah ada. Yang penetapan dari Indonesia sudah saya cantumkan ya waktu itu di silabus, bahwasanya penulisan daftar pustaka adalah demikian dan demikian. Kemudian tadi ada rumusan masalah sudah dikemukakan oleh kawan-kawan, ada sedikit ya kekurangan ya, tapi nggak apa-apa. Oke, begitu kawan-kawan, sudah jam 9:05. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Barakallahu fikum jami'an. Idan nakafi bihadzal qadar wa naqatim bi kafartul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ya, anak izin live ya.
Uus silakan pengabsenan. Di absen manual, Ustaz. Ya, screenshot jadi atau manual jadi. Kelamaan mungkin, Ustaz, kalau ini. Yang ikut antum aja kan. Kayak anak screenshot aja ya. Betul, Ustaz. Oke. Sudah, Ustaz. Jazakallahu khairan. Oh iya. Izin live, Ustaz ya. Fadhal.